Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Aziz dari mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan semester 8 dengan NPM 177555030. Di sini saya sedang menyusun tugas akhir dengan mengangkat judul pengaruh sistem perpajakan, tarif perpajakan, pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Dalam penyusunan tugas akhir ini, saya dibimbing oleh Ibu Arti Ardita R, SE MSc AKT, selaku pembimbing 1, dan Ibu Lihan Rini Puspawijaya, SE MSI, selaku pembimbing 2. Kemudian, ada Ibu Endang Aslina, SE MSc, sebagai penguji. Baiklah, hari ini saya akan melaksanakan seminar proposal. Pada seminar proposal kali ini, ada 3 pokok bahasan atau ada 3 bab yang akan saya bahas. Yaitu, yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang terakhir metodologi penelitian. Pada bab 1, yaitu pendahuluan, terdapat beberapa poin, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kontribusi, dan kerangka pemikiran. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan pokok bahasan yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Pada pendahuluan ini diawali dengan latar belakang. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Menurut Suminarsi tahun 2011, Indonesia dalam sistem perpajakannya menganut self-assessment system, yaitu di mana para wajib pajak berperan secara aktif dalam aktivitas pajaknya sendiri. Jadi, Ditjen Pajak hanya bertugas mengawasi dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela atau voluntary tax compliance yang tinggi. Hal tersebut menjadi kendala dari sistem perpajakan Indonesia pada saat ini. Belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia salah satunya dipengaruhi dari buruknya administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak atau tax avoidance dan penggelapan pajak, tax evasion, dan korupsi pajak. Menurut Suminarsi tahun 2011, salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak yaitu adanya praktek penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Berbagai macam statement bermunculan. Di antaranya, masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan semua penghasilannya, serta kasus kerjasama penggelapan pajak antara petugas pajak dengan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Menurut Ayu, tahun 2009, wajib pajak membuat perencanaan pajak atau tax planning yang bertujuan untuk menghindari pajak atau tax avoidance maupun penggelapan pajak atau tax evasion. Meskipun keduanya mempunyai tujuan untuk mengurangi jumlah pajaknya, namun karakter dari keduanya berbeda. Tax avoidance diartikan sebagai kegiatan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di negaranya. Sulitnya penerapan tax avoidance membuat seseorang wajib pajak cenderung untuk melakukan tax evasion, yaitu melakukan penghematan dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak. Penggelapan pajak atau tax evasion adalah penggelapan secara ilegal terhadap objek pajak yang dilakukan perorangan maupun korporasi. Penggelapan pajak dapat berupa tidak melaporkan data yang benar kepada otoritas perpajakan dengan tujuan mengurangi liabilitas pajaknya.
Data-data tersebut dapat berupa data penghasilan pribadi hingga data keuangan perusahaan. Penggelapan pajak merupakan aktivitas yang biasanya diasosiasikan dengan ekonomi informal. Di sisi lain, penghindaran pajak adalah cara legal dalam memanfaatkan celah yang ada di hukum perpajakan, sehingga pajak yang harus dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin. Walaupun begitu, penggelapan dan penghindaran pajak tetap dipandang sebagai ketidakpatuhan pajak, karena sama-sama berupaya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, walaupun memang terdapat perbedaan pada legalitasnya. Menurut Zain tahun 2008, pembicaraan mengenai masalah perpajakan selalu didahului dengan menentukan terlebih dahulu kebijakan perpajakan atau tax policy. Kemudian, kebijakan perpajakan tersebut diolah dan ditetapkan dalam bentuk undang-undang perpajakan atau tax law. Dan barulah kemudian dibahas masalah yang menyangkut pemungutannya oleh aparat perpajakan yang termasuk dalam ruang lingkup administrasi perpajakan atau tax administration. Ketiga unsur sistem perpajakan tersebut saling tergantung satu sama lainnya, dan untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang sangat sehat secara menyeluruh diperlukan kesadaran yang lebih tinggi akan saling ketergantungan tersebut. Menurut Suminarsi dan Supriyadi tahun 2011, semakin baik sistem perpajakannya, maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Demikian juga sebaliknya. Menurut Permatasari tahun 2013, pemerintah saat ini telah melakukan modernisasi layanan perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pajak bagi masyarakat. Sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutang meningkat dikarenakan dipermudahnya cara pelaporan dan pembayaran pajak. Semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan, semakin rendah tindakan penggelapan pajak. Menurut McGee tahun 2006, mengaitkan sistem perpajakan dengan tarif pajak dan kemungkinan korupsi dalam sistem apapun. Gambaran mengenai sistem pajak yaitu mengenai tinggi rendahnya tarif pajak dan kemanakah iuran pajak yang terkumpul. Apakah benar-benar digunakan untuk pengeluaran umum, ataukah justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak. Memiliki peran penting bagi wajib pajak dalam mengambil keputusan akan membayar atau tidak membayar pajak mereka. Menurut Permatasari tahun 2013, dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan atas keadilan. Jika tarif pajak yang berlaku tinggi, maka akan berbanding lurus tingkat penggelapan pajak juga akan tinggi. Pemungutan pajak oleh negara harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima dari pemerintah. Semakin tidak adil sistem perpajakan yang berlaku, menurut persepsi wajib pajak, maka kepatuhan untuk membayar pajak akan menurun dan cenderung memicu tingkat penggelapan pajak. Jumlah realisasi dari setiap kantor pajak dapat dilihat dari jumlah banyaknya wajib pajak yang terdaftar di kantor pajak tersebut, dan dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT selama satu periode tertentu. Jumlah realisasi tersebut menggambarkan jumlah wajib pajak yang patuh dalam menjalankan kegiatan perpajakannya. Dalam hal ini, kegiatan perpajakannya meliputi mendaftarkan, melaporkan, dan membayar pajaknya dengan baik sesuai dengan sistem dan peraturan yang ada. Karena Indonesia menganut self-assessment system, di mana wajib pajak dituntut untuk berperan aktif dalam kegiatan pajaknya, maka perlu adanya pemahaman yang baik dari wajib pajak terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang ada. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, yang terdapat perbedaan pendapat dalam menganalisis atau meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh variabel-variabel terkait seperti sistem perpajakan, tarif pajak, dan tingkat pemahaman perpajakan dapat mempengaruhi persepsi penggelapan pajak. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu, apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak? Yang kedua, apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak? Yang ketiga, apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak? Selanjutnya yaitu tujuan.
Tujuannya tentu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah sebelumnya. Tujuan pertama yaitu untuk mengetahui apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Yang kedua, untuk mengetahui apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Selanjutnya adalah kontribusi. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan untuk memperluas wawasan dan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kaitan dengan pengaruh sistem perpajakan, tarif perpajakan, pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Selanjutnya, yaitu manfaat praktis bagi instansi pajak. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan, wawasan atau informasi bagi kantor pelayanan pajak mengenai pengaruh sistem perpajakan, tarif perpajakan, pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Selanjutnya bagi penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan kesempatan untuk belajar, menerapkan pengetahuan serta menganalisis kondisi saat ini sebagai hasil pembelajaran perkuliahan perpajakan. Dan yang terakhir, bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat mengenai persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Dalam tulisan ini, sistem perpajakan sebagai X1, tarif perpajakan sebagai X2, dan pemahaman perpajakan sebagai X3 berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak yang di sini berlaku sebagai variabel terikat atau Y. Selanjutnya pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama konsep teori, memiliki subbab yaitu yang pertama Theory of Ration Action, selanjutnya sistem perpajakan, selanjutnya tarif pajak, dan yang terakhir pemahaman perpajakan. Lalu yang kedua ada penelitian terdahulu, dan yang ketiga yaitu hipotesis. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan pokok bahasan yang kedua, yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Hal ini diawali dengan konsep teori. Konsep teori yang pertama yaitu Theory of Rationed Action atau TRA. Teori tindakan beralasan atau teori aksi beralasan mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan. Dan dampaknya terbatas hanya pada 3 hal. Pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum, tetapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu. Kedua, perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap tetapi juga norma subjektif atau subjective norm, yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita lakukan. Ketiga, sikap terhadap suatu perilaku bersama-sama norma subjektif membentuk suatu intens atau niat untuk berperilaku tertentu. Intensi atau niat merupakan fungsi dari 2 determinan dasar, yaitu sikap individu terhadap perilaku merupakan aspek personal dan persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau untuk tidak melakukan perilaku yang disebut dengan norma subjektif. Tujuan dari perilaku menurut Fishbein dan Adzen tahun 1980 merupakan kekuatan seseorang untuk melakukan tindakan yang ditentukan. Tujuan perilaku tersebut didefinisikan sebagai perasaan positif dan negatif mengenai suatu tindakan. Norma subjektif diartikan sebagai persepsi seorang bahwa kebanyakan orang adalah penting baginya untuk memperkirakan perlu atau tidaknya melakukan suatu tindakan. Relevansi dari Theory of Ration Action dengan penelitian ini adalah seseorang dalam menentukan perilaku untuk penggelapan pajak dipengaruhi oleh rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak, serta pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku. Selanjutnya, sistem perpajakan. Menurut Mardiasmo tahun 2011, sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 sistem, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Official Assessment System, yang kedua, Self-Assessment System, dan yang ketiga, Withholding System. Sistem yang dipakai oleh Indonesia dalam sistem perpajakannya memakai Self-Assessment System. Prinsip
Assessment system adalah prinsip pemenuhan kewajiban perpajakan yang mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri melalui dokumen surat pemberitahuan atau SPT yang disampaikan baik secara langsung, online, pos, maupun melalui ASP. Namun terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang berlaku dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak self-assessment system. Yang pertama, penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Yang kedua, wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya, mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Dan yang ketiga, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Selanjutnya, tarif pajak. Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial dengan adanya keadilan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, penerapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya, tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, antara lain tarif progresif. Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Lalu selanjutnya, tarif degresif. Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau, persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Selanjutnya, tarif proporsional. Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapapun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Dan yang terakhir, tarif tetap atau regresif. Tarif tetap atau regresif, pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan biayanya. Selanjutnya, pemahaman perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses di mana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkan untuk melakukan kegiatan perpajakannya seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Pemahaman akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran pajak. Menurut resmi tahun 2009, bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Menurut Waluyo tahun 2007, syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah: yang pertama, wajib pajak harus memiliki NPWP. Dan yang kedua, wajib pajak harus melaporkan SPT. Syarat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak oleh wajib pajak dikarenakan: pertama, wajib pajak apabila adalah wajib pajak baru yang akan membayar pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu agar mendapatkan NPWP. Selanjutnya, wajib pajak lama yang telah memiliki NPWP harus memperbarui kepemilikan tersebut agar dapat membayar pajak secara berkelanjutan. Kedua, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan melaporkan SPT oleh wajib pajak. Selanjutnya, penggelapan pajak. Menurut Ardiaksa tahun 2014, penggelapan pajak mengacu pada tindakan penghindaran pajak secara ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan.
Penggelapan pajak adalah wajib pajak melakukan usaha untuk meringankan beban pajaknya dengan cara melanggar undang-undang perpajakan. Menurut Taslim tahun 2007, penggelapan pajak atau tax evasion yaitu usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Tax evasion merupakan pelanggaran dalam bidang perpajakan sehingga tidak boleh dilakukan, karena pelaku tax evasion dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Menurut Zain tahun 2008, adapun yang menjadi indikator dari penggelapan pajak yaitu yang pertama, tidak menyampaikan SPT. Yang kedua, menyampaikan SPT dengan tidak benar. Yang ketiga, tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP. Dan keempat, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong. Dan yang kelima, berusaha menyuap fiskus. Selanjutnya, etika. Etika berasal dari bahasa Yunani dari kata ethos yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah eta, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata lain, mos, atau bentuk tunggal, atau mores, bentuk jamak, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup. Berikut adalah etika menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Barnes tahun 2001. Ada dua pengertian etika, sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas, yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Yang selanjutnya menurut Burhanuddin tahun 2012, istilah etika berasal dari kata Latin, yaitu etik, sedangkan dalam bahasa Grek, ethikos, yaitu a body of moral principle or value ethic. Arti sebenarnya ialah kebiasaan, habit. Jadi dalam pengertiannya aslinya, apa yang disebutkan baik itu adalah yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada saat itu. Lambat laun, pengertian etika itu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan manusia. Perkembangan pengertian etika tidak lepas dari substansinya bahwa etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana yang jahat. Istilah lain dari etika yaitu moral, asusila, budi pekerti, akhlak. Etika merupakan ilmu, bukan sebuah ajaran. Etika dalam bahasa Arab disebut akhlak, merupakan jamak dari kata kholok yang berarti adat kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab, dan agama. Tiga istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standard of conduct, yang memimpin individu. Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan moral yang dilakukan seseorang. Berikut adalah penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai acuan terbentuknya tulisan ini. Selanjutnya adalah hipotesis. H1. Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. H2. Tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Dan H3. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Selanjutnya, pada bab 3, yaitu metodologi penelitian, yang memiliki beberapa poin. Yang pertama, variabel.
meliputi sistem perpajakan, tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan etika penggelapan pajak. Yang kedua, populasi dan sampel, meliputi populasi dan sampel. Yang ketiga, jenis dan sumber data, meliputi jenis data dan sumber data. Yang keempat, metode pengumpulan data. Dan yang kelima, metode analisis data, meliputi statistik deskriptif, lalu uji kualitas data, meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, selanjutnya uji normalitas, dan yang terakhir uji hipotesis. Yang pertama, sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang diterapkan selama ini menjadi acuan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai di dalam penerapannya, maka wajib pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Begitupun sebaliknya, jika wajib pajak merasa bahwa penerapan sistem perpajakan belum baik, maka wajib pajak akan menurunkan tingkat kepatuhannya atau menghindari kewajiban perpajakannya. Indikator sistem perpajakan mengacu pada Syadiah tahun 2018 yang terdiri dari 5 pertanyaan yang menggunakan skala Likert 5 poin. Selanjutnya, tarif pajak. Dalam perhitungan pajak yang terutang, digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak yang tinggi memicu penggelapan pajak. Selain itu, tarif pajak yang tinggi juga akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak. Jika tingkat pajak atas penghasilan dari perusahaan seorang rendah, tetapi individu menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, mereka akan menganggap beban pajak pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadi. Indikator tarif pajak mengacu pada Rusdianto tahun 2017 yang terdiri dari 5 pertanyaan menggunakan skala Likert 5 poin. Yang selanjutnya, pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan berkaitan dengan seberapa jauh wajib pajak paham dengan ketentuan perpajakan secara menyeluruh, meliputi segala aspek mulai dari mendapatkan NPWP, pelaporan, hingga pembayaran pajak terutang. Indikator pemahaman perpajakan mengacu pada penelitian Munawarroh tahun 2017 yang terdiri dari 6 pertanyaan menggunakan skala Likert 5 poin. Yang selanjutnya yaitu etika penggelapan pajak. Persepsi mengenai etika penggelapan pajak adalah suatu proses dalam memahami dan menafsirkan tindakan penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan ditinjau dari sudut pandang etika. Indikator sistem perpajakan mengacu pada penelitian Syadiah tahun 2018 yang terdiri dari 8 pertanyaan menggunakan skala Likert 5 poin. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan pokok bahasan yang terakhir, yaitu bab 3, metodologi penelitian. Hal ini diawali dengan variabel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak, sedangkan variabel independen dari penelitian ini adalah persepsi sistem perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman pajak. Cara pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5. Adapun definisi dari variabel-variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya, populasi dan sampel. Menurut Sugiono, tahun 2013, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang peneliti gunakan sebagai objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kota Bandar Lampung. Populasi. Menurut Bungin tahun 2000, populasi merupakan keseluruhan atau universum dari objek penelitian berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya sehingga objek ini dapat menjadi sumber data. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang tinggal di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, sampel. Menurut Margono tahun 2004 mengatakan bahwasanya sampel merupakan suatu kegiatan yang dilakukan karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama,
Peneliti memiliki tujuan mereduksi objek sebagai akibat yang akan timbul terkait dengan jumlah populasi, sehingga hanya diperlukan sebagian saja. Yang kedua, kemudian hal lainnya yaitu peneliti mempunyai maksud atau tujuan untuk mengadakan generalisasi dari berbagai hasilnya tersebut, atau dengan kata lain terkait dengan berbagai kesimpulan terhadap objek, gejala, serta kejadian yang lebih luas. Menurut Ari Kunto tahun 2014, dalam Ramadi 2014, pengambilan data dilakukan menggunakan sampel wajib pajak yang tinggal di kota Bandar Lampung yang didapat melalui kuesioner yang diberikan kepada responden dan data mengenai gambaran umum instansi yang dapat didapat dari narasumber. Oleh karena populasi milenial ini dirasa terlalu besar, maka diambil sampel dengan menggunakan rumus Solvin untuk menghitung ukuran sampel didasarkan pada pendugaan proporsi populasi. Poin selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer berupa jawaban dari responden yang telah mengisi kuesioner yang telah diberikan sebelumnya. Kuesioner dalam penelitian ini adalah kuesioner personal atau personal administration questionnaire. Lalu selanjutnya sumber data. Sumber data dalam penelitian ini dari kuesioner yang diberikan kepada responden dan data mengenai gambaran umum instansi yang didapat dari narasumber. Kuesioner dalam penelitian ini adalah kuesioner personal, yaitu proses pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan tertulis yang ditunjukkan pada responden yang berada di dalam unit observasi. Dalam proses pendistribusian kuesioner ini, peneliti memberikan penjelasan singkat mengenai tata cara pengisian dan memberikan waktu kepada responden untuk mengisi kuesioner tersebut. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode angket atau kuesioner. Untuk mengukur pendapat responden, digunakan skala Likert 5 tingkatan preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut. Angka 1, sangat tidak setuju atau STS. Angka 2, tidak setuju atau TS. Angka 3, netral atau N. Angka 4, setuju atau S. Dan angka 5, sangat setuju atau SS. Selanjutnya adalah metode analisis data. Analisis data penelitian ini dengan menggunakan regresi linear berganda, yaitu metode analisis untuk lebih dari satu variabel independen. Penelitian ini menggunakan program pengolahan data yaitu SPSS versi 22. Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang terdiri dari yang pertama, statistik deskriptif. Menurut Hair dalam Ghazali tahun 2011, statistik deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan akurasi sampel data. Kualitas data yang dihasilkan dari instrumen dievaluasi dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya uji kualitas data. Uji kualitas data itu meliputi uji validitas. Menurut Ghazali tahun 2011, uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya kuesioner. Uji dilakukan dengan membandingkan koefisien R hitung dengan koefisien R tabel. Apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel, mengidentifikasikan item tersebut valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, berarti item tidak valid untuk digunakan. Lalu yang selanjutnya, uji reliabilitas. Menurut Ghazali tahun 2011, uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner penelitian yang merupakan indikator dari konstruk atau variabel. Menurut Ghazali tahun 2011, kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung besarnya nilai Krobach, alpha masing-masing instrumen dari suatu variabel. Suatu variabel dikatakan reliable jika besarnya nilai Krobach alpha lebih dari 0,7. Selanjutnya, uji normalitas. Menurut Ghazali tahun 2011, uji normalitas menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Indikator model regresi yang baik adalah memiliki data terdistribusi normal. Menurut Ghazali tahun 2011, ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak.
yaitu dengan melihat analisis grafik atau uji statistik. Jika menggunakan grafis, normalitas dapat dideteksi dengan melihat tabel histogram. Untuk jumlah sampel yang kecil, dapat dibantu dengan melihat normal probability plot. Membandingkan distribusi kumulatif data asli dengan distribusi kumulatif dari data distribusi normal. Dan yang terakhir adalah uji hipotesis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan alpha plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus beta 3 x3 plus E. Dengan keterangan sebagai berikut. Y sebagai persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak, alpha sebagai konstanta, beta 1 x1 sebagai koefisien regresi sistem perpajakan, beta 2 x2 sebagai koefisien regresi tarif pajak, beta 3 x3 sebagai koefisien regresi pemahaman perpajakan, dan E sebagai error. Baiklah, itu tadi secara singkat pemaparan dari saya mengenai tugas akhir yang sedang saya laksanakan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.